Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama Bu Idil. Materi kali ini kita akan membahas tentang diferensial atau turunan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang turunan fungsi aljabar pada konsep dalil L'Hopital ya. Nah, yang pertama, turunan fungsi aljabar sederhana. Misalkan ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Ini bentuk umumnya ya. Fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari fungsi fx bisa ditulis dengan simbol f aksen x. Jadi, ini adalah turunan pertamanya ya. Kalau kutipnya 1 berarti f aksen x ini turunan pertama dari fungsi fx. Ini caranya adalah pangkat dari x itu adalah n. Nah, n ini kita turunkan ke depan dan dikali dengan a. Berarti n dikali a x pangkatnya dikurangi dengan 1. N dikurang 1. Ya, sekali lagi, pangkat dari variabel x itu adalah n. Nah, sehingga pangkatnya n itu kita turunkan ke depan ya. N ke depan dikalikan dengan a. Berarti jadi n dikali a x pangkat n dikurang 1. Jadi, ini adalah bentuk umum dari turunan fungsi aljabar bentuk sederhana ya. Nah, kita ke contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 7. Maka turunan fungsi fx adalah ya. Nah, soal ini bisa kita selesaikan, berarti yang diminta adalah turunan pertamanya f aksen x sama dengan, nah kita lihat pangkatnya di sini ada 2 ya, berarti jadi kita turunkan angka 2 dikali 3x pangkat 2 dikurang 1. Kemudian 7 ini tidak ada variabel x, dia merupakan konstanta. Ketika diturunkan, maka hasilnya menjadi 0, berarti ditambah 0. Kita kalikan 2 kali 3, 6, x pangkat 2 dikurang 1, 1. Jadi, f aksen x hasilnya adalah 6x. Jadi, turunan pertama dari fungsi fx adalah 6x. Contoh kedua, diketahui fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 6. Tentukan f turunan keduanya. Jadi kalau kutipnya ada 2, berarti ini yang diminta adalah turunan keduanya. Jadi kalau sudah diturunkan 1 kali, kita turunkan lagi 1 kali lagi ya. Soal ini kita bisa selesaikan dengan f aksen, kita cari dulu turunan pertamanya ya. Kita cari turunan pertamanya. F aksen x sama dengan
Turunkan 3 ke depan, berarti 3 dikali min 2 X pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2 kalikan ke depan, diturunkan ya, 2 dikali 5 X pangkat 2 dikurang 1. Nah, ini dikali, kemudian konstanta diturunkan, hasilnya adalah 0. Diperoleh hasilnya 3 kali negatif 2, negatif 6, X pangkat 3 kurang 1, 2. Ditambah 2 dikali 5, 10. X 2 dikurang 1, 1. Jadi turunan pertamanya sudah kita peroleh 6, negatif 6x kuadrat ditambah 10x. Selanjutnya baru kita cari turunan keduanya. F double aksen x, turunan kedua dari fungsi fx. Kita turunkan fungsinya, tapi dari fungsi turunan yang pertama. Berarti 2 kedepankan, turunkan, dikali dengan negatif 6. Berarti 2 dikali negatif 6 X pangkat 2 dikurang 1. Ditambah X di sini pangkatnya adalah 1. Sehingga 1 dikali 10 X pangkat 1 dikurang 1. Sehingga 2 dikali negatif 6, negatif 12. X pangkat 2 kurang 1 adalah 1. Ditambah 1 dikali 10, 10. X pangkat 1 kurang 1, 0. Sama dengan negatif 12. X ditambah X pangkat 0 adalah 1. Ingat konsep eksponen ya. Konsep eksponen di mana 10 setiap bilangan pokok yang pangkatnya 0 hasilnya adalah 1. Sehingga 10 dikali 1 sama dengan negatif 12 X ditambah 10 kali 1 adalah 10. Ya, jadi diperoleh hasilnya adalah turunan kedua dari fungsi fx adalah negatif 12x ditambah 10. Selanjutnya, yang kedua adalah bentuk perkalian fungsi aljabar. Jika diketahui fungsi fx bentuknya u dikali v, maka turunan pertama dari fx adalah f aksen x, turunan pertama fungsi fx sama dengan u aksen dikali v, jadi fungsi u-nya diturunkan dikali dengan v ditambah u dikali v aksen atau v turunan. Nah, kita ke contoh. Misal diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3 dikali 4x dikurang 2. Maka turunan pertamanya adalah ya, kita jawab soal ini dengan menggunakan bentuk umum yang fungsi fx sama dengan u dikali v. Ya, jawab. Nah, kita tentukan ini sebagai u-nya. Kemudian 4x dikurang 2 sebagai v. Sehingga kita bisa tentukan u sama dengan 2x ditambah 3. Turunan dari u adalah u aksen. Kita turunkan 2x ditambah 3, turunannya adalah 2 ya. Kemudian v. V-nya 4x dikurang 2. Kita cari turunan v. V aksen sama dengan 4x dikurang 2 adalah 4. Maka kita masukkan ke rumus fungsi
F aksen X atau turunan pertamanya adalah kita menggunakan rumus U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, kita masukkan nilainya. U aksen adalah 2. Kita substitusi atau kita ganti nilainya dikali V. V adalah 4X. Berarti dikali 4X dikurang 2. Ditambah U. U adalah 2X ditambah 3 dikali dengan V aksen. V aksen adalah 4. Sehingga kita kalikan ini. 2 kali ke 4X. Hasilnya 8X. 2 dikali ke min 2. Min 4. Kemudian kita tambah 4 kali 2X. 8X. Kemudian 4 dikali 3 ditambah 12. Nah, yang bisa kita tambah, yang variabelnya sama 8X ditambah 8X. Hasilnya 16X. Kemudian minus 4, min 4 ditambah 12. Hasilnya adalah plus 8. Jadi, turunan pertamanya adalah 16X ditambah 8. Selanjutnya, bentuk pembagian fungsi aljabar. Jika diketahui fx sama dengan u dikali v, maka turunan pertama dari fx adalah f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen dibagi dengan v pangkat 2. Maka diulangi lagi, ketika bentuk fungsinya adalah u per v, turunan pertamanya adalah u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen. Jadi u turunan dikali v dikurang u dikali v turunan dibagi dengan v kuadrat. Nah, kita ke contoh. Contoh, diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x per 2x. Maka turunan pertama dari fx adalah, nah kita jawab, kita tentukan u-nya yang mana. U sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Kita cari turunannya. U aksen sama dengan, kita turunkan x kuadrat ditambah 3x. Jadi hasilnya adalah 2x ditambah 3. Ya, 2-nya kedepanin jadi 2x. 3x, jadi kalau pangkatnya 1 variabelnya, tinggal kita coret aja variabel x-nya. Jadi tinggal 3. Kemudian v. V sama dengan 2x. Sehingga turunan dari v aksen, turunan v adalah 2. Nah, kita masukkan ke rumus. Rumusnya turunannya adalah f aksen x sama dengan u turunan dikali v dikurang u dikali v turunan dibagi dengan v kuadrat. Kita masukkan nilainya. U aksen adalah 2x ditambah 3 dikali dengan v. V-nya adalah 2 dikurang u. U adalah x kuadrat ditambah 3x dikali dengan v aksen.
V aksen sama dengan, diulangi lagi ya, U aksen adalah 2x ditambah 3. Kemudian V adalah 2x. Ini kurang variabel x ya, 2x. Kemudian dikurang U adalah x kuadrat ditambah 3x. Dikali dengan V aksen. V aksen adalah 2. Dibagi dengan V pangkat 2. V pangkat 2 adalah 2x dipangkatkan 2. Nah, ini hasilnya kita kalikan 2x dikali dengan 2x. Hasilnya 4x pangkat 2. Kemudian 2x dikali 3. Hasilnya adalah ditambah 6x. Kemudian 2 kita kalikan dengan x kuadrat. Ini dikurang 2 dikali x kuadrat. Kita masih bikin di dalam kurung ya. 2x kuadrat. Kemudian 2 dikali 3x. Hasilnya adalah 6 ditambah 6x. Tutup kurung. Dibagi dengan 2x dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 4x pangkat 2. Nah, kita buka kurung. Hasilnya sama dengan 4x kuadrat ditambah 6x, buka kurung, jadi min 2x kuadrat, negatif ketemu atau dikali dengan positif, hasilnya negatif, negatif 6x. Dibagi 4x kuadrat. Nah, kita jumlahkan 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Hasilnya adalah 2x kuadrat positif 6x dikurang 6x, habis ya, per 4x kuadrat. Nah, 2x kuadrat dibagi 4x kuadrat, ini masih bisa disederhanakan. X kuadratnya habis, 2/4. Hasilnya adalah 1/2. Jadi turunan pertama dari fungsi fx adalah 1/2. Selanjutnya, kita yang keempat, aturan rantai. Jika diketahui fx sama dengan u pangkat n, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan n dikali u dipangkatkan dengan n dikurang 1. Kemudian fungsi u-nya kita turunkan 1 kali lagi. Nah, kita masuk ke contoh bentuk aturan rantai ini. Misalkan bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2 dipangkatkan 5. Nah, tentukan turunan pertamanya. Nah, ini bisa kita selesaikan. F X sama dengan 4x kuadrat ditambah 2 pangkat 5. Kita tentukan ini sebagai U-nya. Sehingga kita peroleh U sama dengan 4x kuadrat ditambah 2.
Nah, kita cari turunan dari U ini. Nah, turun dari U adalah atau U aksen sama dengan 2 turunkan ke depan dikalikan dengan 4. 8x. Pangkatnya berkurang 1. 8x pangkat 1. Ditambah 2 diturunkan hasilnya 0. Jadi U turunannya sama dengan 8x. Maka kita masukkan ke rumus F aksen X sama dengan N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Nah, lihat. N-nya berapa? N-nya adalah 5. Ini sebagai N. N-nya sama dengan 5 sehingga 5 dikali U. U adalah 4x kuadrat ditambah 2. 5 dikali 4x kuadrat ditambah 2 pangkat N dikurang 1. Pangkatnya kita turunin, 5. N-nya adalah 5, 5 dikurang 1. Dikali U. U aksen. U aksen adalah 8x. Nah, kita selesaikan 5 dikali 4x kuadrat ditambah 2 pangkat 5 kurang 1, 4 dikali 8x. Nah, karena ini 5 dikali 4x kuadrat tambah 2 pangkat 4 dikali 8x, maka 5 dengan 8x bisa kita kalikan. Sehingga hasilnya 5 dikali 8x dikali 4x kuadrat ditambah 2 pangkat 4. Sehingga hasilnya 40x kali 4x kuadrat ditambah 2 dipangkatkan 4. Jadi hasil dari turunan fungsi fx 40x dikali 4x kuadrat ditambah 2 pangkat 4 ya. Ini pangkat 4. Nah, sini 4 pangkat 4. Ya, demikianlah pembahasan tentang materi turunan atau diferensial. Jadi kita membahas tentang turunan fungsi aljabar. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.